kembali lagi di Nova Nindi Channel. Oke, kita lanjutkan materi di pertemuan kali ini, yaitu melanjutkan materi tentang aplikasi turunan. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas materi tentang turunan dari suatu fungsi, sekarang kita masuk ke materi tentang aplikasi dari turunan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas 3 materi ya. Jadi di aplikasi turunan itu akan ada fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai stasioner. Jadi untuk fungsi naik sendiri, fungsi turun, dan nilai stasioner itu memiliki syarat. Untuk fungsi naik, maka syaratnya f aksen x lebih dari 0. Jadi f aksen x itu adalah turunan dari fungsi fx lebih dari 0 untuk fungsi naik. Dan fungsi turun itu f aksen x-nya kurang dari 0. Sedangkan untuk nilai stasioner, turunan dari fungsi fx atau f aksen x itu harus sama dengan 0. Oke, 3 ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Soalnya nomor 1 adalah ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 7. Kita akan menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasionernya. Kita langsung saja turunkan fungsi fx-nya terlebih dahulu ya. Jadi f aksen x sama dengan, masih ingat ya, x pangkat 3 itu turunannya maka akan menjadi 3x pangkat 2 kemudian ditambah 6x dikurang 9. Oke, ini kita dapat turunan dari fungsi fx-nya. Kalau sudah, kita cari nih, yang pertama adalah fungsi naik. Kita tulis saja di sini begini ya, fungsi naik. Fungsi naik tadi syaratnya adalah f aksen x-nya harus lebih dari 0. Jadi kita tulis f aksen x-nya kita sudah dapat tadi ya. Di sini jadinya 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 harus lebih dari 0. Lihat, ini ada angka 3, 6, dan 9. Itu kan kelipatan dari 3. Untuk mempermudah kalian menghitungnya, bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3 ya. Jadinya x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 lebih dari 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita akan memfaktorkan karena kita akan mencari fungsi x itu nilai x-nya ya. Jadi untuk lebih mudah, tanda pertidaksamaan di sini kita ganti sama dengan ya. Jadinya x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Kalau sudah, kita akan faktorkan ini x dengan x. Nah, sekarang kita cari dua angka. Jika dikalikan ketemunya minus 3, dan jika dijumlahkan ketemunya adalah positif 2. Ya, ketemunya adalah positif 3 dan min 1. 3 dikali min 1 adalah minus 3. 3 dikurang 1 hasilnya adalah positif 2 sama dengan 0. Maka x plus 3 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0. X nya sama dengan plus 3 pindah ruas jadi minus 3. X sama dengan min 1 pindah ruas jadi positif 1. Kita sudah dapat dua nilai x, yaitu min 3 dan 1. Langkah berikutnya kita akan buat garis bilangan. Yang lebih kecil di sebelah kiri dan angka yang lebih besar ada di sebelah kanan ya. Ini negatif 3, di sini adalah 1. Nah, untuk menentukan daerah intervalnya, kita harus memakai titik uji untuk menentukan daerah mana yang positif dan mana daerah yang negatif ya. Nah, untuk lebih mudah kita akan menggunakan titik ujinya. Titik uji ya. Kita pakai titik uji. Jadi gunanya titik uji ini adalah untuk menentukan daerah mana positif dan mana negatif. Akan lebih mudah untuk menghitungnya, kita pakai titik ujinya itu dengan 0. Sebenarnya boleh dengan angka berapapun, tapi kalau 0 akan lebih mudah kalian menghitungnya ya. Jadi kita lihat di sini ada min 3, di sini ada 1. Letak 0 ada di mana? 0 ada di tengah-tengah ini ya. Kita anggap di sini 0 ya.
Nah, 0 itu kita akan substitusikan ke persamaan. Kita lihat di sini nih. Kita ganti nih di sini setiap X itu dengan 0. 0 kuadrat itu 0 ditambah 2 kali 0 0. Jadi ini 0 minus 3. Berarti daerah dari 0 itu adalah negatif ya. Jadi ini negatif nih. Kalau sudah, itu tandanya adalah selang-seling. Kalau daerah 0 di sini adalah negatif, maka selanjutnya adalah positif. Kemudian di sini juga positif. Kita sudah dapat daerah positif dan daerah negatifnya. Kalau sudah, kita lihat lagi di soal karena fungsi naik itu adalah lebih dari 0, lebih dari. Kalau lebih dari, maka yang akan kita arsir adalah daerah yang bertanda positif. Ini positif dan ini positif. Maka daerah ini yang akan kita arsir ya. Ini kita arsir. Maka interval untuk fungsi naiknya kita dapat. Kita lihat nih, minus 3 tandanya ke sebelah kiri, jadi semakin kecil ya. Maka X-nya kurang dari min 3 dan daerahnya terpisah ya, nggak menyatu, daerah yang satu ke sana, yang satu ke sana. Maka kita pakai kata hubung atau X-nya yang satu ke sebelah kanan, jadi semakin ke kanan semakin besar, lebih dari 1. Jadi ini adalah interval untuk fungsi naiknya. Sekarang kita lanjutkan untuk fungsi turunnya ya. Kita tulis di sini untuk fungsi turunnya. Fungsi turun. Fungsi turun tadi kita dapat syaratnya adalah f aksen x-nya kurang dari 0. F aksen x-nya kurang dari 0. Kita tadi sudah dapat ini ya. 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 kurang dari 0. Ini kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. Jadinya x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 kurang dari 0. Untuk memudahkannya, tandanya kita buat jadi sama dengan. Gitu ya. Kita faktorkan tadi sudah. X plus 3 dengan x min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3, X-nya sama dengan 1. Kita buat garis bilangan seperti tadi. Ini minus 3, kemudian ini 1. Kita pakai titik ujinya sama ya dengan yang ini tadi, biar mudah adalah 0. 0 tadi kita dapat adalah daerah negatif ya. Kemudian berarti ini positif, ini juga positif. Kita lihat. Kalau untuk fungsi turun, tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah negatif yang akan kita arsir. Kita lihat daerah negatif itu, dibatasi dengan min 3 dengan 1. Berarti daerah ini akan kita arsir. Nah, kalau begini kan daerahnya dia nyatu. Maka intervalnya adalah interval untuk fungsi turun X. Lihat, X-nya ada di antara ya. Kita tulis begini. Kalau daerahnya nyatu seperti ini, kita tulis ujung dengan ujungnya dulu. Min 3. Kemudian di sini 1. Ini kan bergeraknya ke sebelah kanan, berarti semakin besar ya. Kemudian ini bergeraknya ke sebelah kiri. Jadi X-nya ada di antara ini dan ini. Gitu ya. Jadi kalau begini cara membacanya adalah dari tengah. X-nya lebih dari min 3, X-nya kurang dari 1. X lebih dari min 3 karena bergerak ke kanan, dan X-nya kurang dari 1 bergeraknya ke kiri, gitu ya. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai stasioner. Nilai stasioner. Kalau kalian dengar kata stasioner atau yang biasa kalian dengar itu ada stasiun, pemberhentian. Berarti di titik atau sama dengan gitu ya. Jadi di sini syarat nilai stasioner adalah fungsi f aksen x atau turunan dari fungsi f. X-nya adalah sama dengan 0.
Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Kita masukkan saja. Tadi turunannya adalah ini ya. Kalau kita mau langsung juga dengan yang kita sederhanakan tadi kita bagi 3, berarti kita akan pakai yang ini ya. X kuadrat plus 2x min 3. Kita tulis di sini. X kuadrat min plus 2x min 3 sama dengan 0. Ini kita langsung ya, yang sudah kita bagi 3 tadi ya, dari fungsi fx-nya. Ini kan tadi kita faktorkan x plus 3 dengan x min 1. Maka x-nya sama dengan min 3, x-nya sama dengan x-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita dapat 2 ini. Nah, untuk menentukan nilai stasioner, kita substitusi 2 nilai x ini kemana? Ke soal awal ini. Gitu ya. Jadi, kita akan substitusi ini. Kita lanjutkan di sini ya. Maaf nih, jadi biar nggak terlalu jauh. Jadi kita substitusikan x yang pertama adalah minus 3. Ke soalnya adalah fx x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x min 7. Kita ganti setiap x di sini dengan minus 3. Maka f3 sama dengan min 3 ya. Min 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 3 kuadrat min 9 kali min 3 minus 7. Berarti sama dengan min 3 pangkat 3. Kalau negatif dipangkatkan dengan angka ganjil, maka hasilnya tetap negatif. 3 pangkat 3 adalah 27 ya. Min 3 dikuadratkan itu 9 kali 3 berarti positif 27. Min 9 min 3 positif 27 minus 7. Ini dengan ini kan bisa langsung dicoret. Jadi 27 dikurang 7 sama dengan 20. Kita dapat satu nilai stasionernya ya. Kemudian satu lagi kita tulis di sini aja ya. X yang kedua adalah X sama dengan 1. Kita substitusikan ke fungsi fx-nya tadi adalah X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 7. Kita ganti setiap x dengan angka 1. 1 pangkat 3, 3 dikali 1 kuadrat, 9 kali 1 dikurang dengan 7. 1 pangkat 3, 1, 3 dikali 1, 3, min 9, min 7. Ini 4, min 9, min 7, min 16. 4 dikurang 16 adalah min 12. Jadi kita dapat nilai stasionernya. Nilai stasionernya adalah 20 dan min 12. Gitu ya. Jadi pembahasan kali ini kita membahas tentang 3 ini. Satu contoh soal untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Sekian, Ibu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.